Dari dua pendapat tadi, pendapat Erick Thohir yang ingin memindahkan depo Pertamina dan mempertahankan hunian warga, di samping itu pendapat dari Luhut Binsar Panjaitan untuk mempertahankan depo Pertamina dan warga harus direlokasi, kelihatan sekali pragmatisme seorang pemimpin seperti apa. Menurut saya, logika berpikir yang sehat dan waras untuk menjaga Indonesia ini adalah logika yang dimiliki oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Qortubi. Kita sudah terluka dengan ketidakbertanggungjawaban seorang Anies Baswedan. Dia lepas tangan, dia seolah cuci tangan, dan dia tidak mau bertanggung jawab bahwa dialah yang menyebabkan bencana ini terjadi. Kesalahan dari seorang Anies Baswedan jangan dilanjutkan, Pak Erick Thohir. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, buntut dari kasus terbakarnya depo Pelumpang di Jakarta Utara masih berlanjut. Yang terjadi sekarang ini adalah pameran ketidakkompakan dari para menteri dan pengambil keputusan di pemerintah. Di satu sisi, Menteri BUMN Pertamina mengikuti saran dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memindahkan depo Pelumpang ke Tanah Pelindo. Jadi artinya depo Pelumpang harus hijrah dari Pelumpang ke Tanah Pelindo, dan itu baru selesai akhir tahun 2024 nanti. Tapi di sisi lain, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mempunyai pandangan berbeda, bahwa yang seharusnya pindah dari Pelumpang itu bukan depo Pertamina, tapi hunian warga di Tanah Merah itu harus keluar dan dipindahkan. Pendapat Luhut Binsar Panjaitan senada dengan pengamat migas Qortubi, bahwa di situ sebetulnya yang lebih dulu ada adalah depo Pertamina, dan itu sudah didesain untuk 80 tahun ke depan. Artinya harusnya perimeter di sekitar depo Pelumpang harus bebas hunian. Jadi jangan dibalik, kata Pak Qortubi, juga Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang seharusnya pindah itu adalah hunian warga, dan depo Pertamina tetap dipertahankan di Pelumpang. Sahabat Indonesia, ada dua pendapat yang berbeda dari pengambil keputusan di negeri ini. Saya tidak tahu akhirnya keputusan mana yang akan diambil. Tapi kalau boleh saya sebagai warga bangsa beropini, saya 100% sependapat dengan pendapat dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan pengamat migas Qortubi. Kalau polanya Erick Thohir, Menteri BUMN, yang dipakai untuk memindahkan depo, artinya ada presiden buruk tanah-tanah negara yang sangat sensitif dengan instalasi vital negara akan terus dijarah oleh masyarakat nanti. Dan nanti akan menjadi presiden, menjadi rujukan seperti depo Pelumpang. Sahabat Indonesia, perlu saya ingatkan kembali bahwa sebetulnya dari awal depo Pelumpang itu di sekitar lokasi itu memang sudah bebas dari hunian warga. Namun setelah reformasi tahun 1998, banyak orang-orang liar menjarah lahan di depo Pelumpang, dan terus bertambah dan bertambah tidak terkendali, dan ujungnya yang paling mengenaskan tahun 2016 calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kontrak politik sesat dengan warga Tanah Merah yang menjarah tanah negara yang dikuasai Pertamina. Bahkan akhirnya
Anies Baswedan pun yang memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB bagi penghuni ilegal di Tanah Merah. Ini menjadi kasus yang sangat menarik karena hunian ilegal dilegalkan oleh pejabat negara, yaitu Gubernur DKI Jakarta. Seharusnya kita memegang logika yang dipakai oleh Luhut Binsar Panjaitan maupun Qurtubi, bahwa seharusnya yang ada dipertahankan itu adalah depo Pertamina. Karena depo Pertamina ini menyuplai BBM di seluruh Jabodetabek dan ini sangat vital untuk kebutuhan masyarakat. Seharusnya juga masyarakat yang di sana itu menggunakan polanya Basuki Cahayapurnama. Pemerintah harus merelokasi hunian di sana, dibangunkan semacam rumah susun yang jauh dari depo Pertamina dan mereka bisa tinggal di sana secara gratis untuk seumur hidup. Itu pola dari Basuki Cahayapurnama. Kita jangan memanjakan masyarakat yang melanggar aturan dan menabrak semua ketentuan. Kalau ini terjadi, kita akan menjadi negara-negara barbar. Negara yang tidak ada aturan, negara yang diperbolehkan melanggar aturan apapun, dan kemudian oleh pejabat gubernur yang pragmatis, warga yang menabrak aturan yang seharusnya ilegal ini justru dilegalkan. Ini dilakukan oleh Anies Baswedan. Sahabat Indonesia, sekali lagi, mudah-mudahan Presiden Jokowi mempunyai kearifan untuk melihat masalah ini secara konkret, tidak pragmatis. Dari dua pendapat tadi, pendapat Erick Thohir yang ingin memindahkan depo Pertamina dan mempertahankan hunian warga, di samping itu pendapat dari Luhut Binsar Panjaitan untuk mempertahankan depo Pertamina dan warga harus direlokasi, kelihatan sekali pragmatisme seorang pemimpin seperti apa. Erick Thohir jelas mempunyai kepentingan pragmatis agar namanya harum di mata masyarakat. Saya menduga demikian, tapi tidak demikian oleh Luhut Binsar Panjaitan. Saya melihat Pak Luhut masih objektif melihat masalah dan melihat Indonesia secara keseluruhan untuk masa depan. Jangan dibiarkan presiden-presiden buruk ini terus terjadi. Pragmatisme pemimpin ini seharusnya dihilangkan untuk melihat kasus ini secara jernih. Jangan hanya pragmatis. Saya hanya ingin mengutip pendapat dari Erick Thohir setelah kasus terbakarnya depo Pelumpang yang kemarin. Dia mengatakan sudah 2 tahun mengingatkan adanya hunian tersebut. Pertanyaan saya, apakah hanya perlu mengingatkan? Apakah cukup hanya mengingatkan kalau tidak ada tindak lanjut? Saya di sini saya kecewa juga dengan Pak Erick Thohir. Ada pengabaian, ada pembiaran. Kalau misalkan Pak Erick Thohir sudah mengingatkan Pertamina atau pemerintah DKI Jakarta, seharusnya diikuti terus, diawasi terus, ditindaklanjuti terus. Jangan hanya sekedar cukup mengingatkan. Sahabat Indonesia, ini opini publik yang ingin saya sampaikan kepada negara ini, bahwa kita harus mempertahankan akal sehat dan logika berpikir yang waras. Dan menurut saya, logika berpikir yang sehat dan waras untuk menjaga Indonesia ini adalah logika yang dimiliki oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Qurtubi. Ini mencegah presiden buruk. Jangan sampai nanti beberapa kelompok masyarakat menghuni lagi tanah-tanah negara yang dikuasai oleh siapapun, lalu pemilik yang diberikan amanah oleh negara justru akan dipindahkan. Ini presiden yang tidak baik. Jadi mohon Presiden Jokowi turut bertanggung jawab untuk memutuskan kasus ini, dan saya berharap Presiden Jokowi memihak pada pendapat dan logika yang sehat dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jangan dibiarkan pemimpin-pemimpin yang pragmatis mengambil keputusan dan akhirnya itu merusak sistem
merusak good governance, dan merusak semua etika dan semua tatanan yang ada. Kita sudah terluka dengan ketidakbertanggungjawaban seorang Anies Baswedan. Dia lepas tangan, dia seolah cuci tangan, dan dia tidak mau bertanggung jawab bahwa dialah yang menyebabkan bencana ini terjadi. Dialah yang menyebabkan 18 orang ini meninggal. Dan ratusan orang luka bakar berat. Ribuan orang mengungsi. Ini tidak lain karena Anies Baswedan menerbitkan IMB. Kesalahan dari seorang Anies Baswedan jangan dilanjutkan, Pak Erick Thohir. Negara harus tegas untuk menyelamatkan Indonesia dan untuk menyelamatkan rakyat sendiri. Jangan dibiarkan rakyat merajalela. Rakyat memang berdaulat, tapi harus tetap sesuai dengan aturan. Rakyat harus tunduk pada undang-undang dan rakyat harus tunduk dengan semua ketentuan yang ada. Kalau sebagian sekelompok orang dibiarkan menjarah tanah negara lagi dan dilegalkan, ini negara apa nanti? Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya terkait dengan silang pendapat antara Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sekali lagi saya katakan, saya sependapat dan memihak pendapat sehat dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.